Maka dari itu, marilah kita semuanya bersatu, kembali kepada satu persaudaraan setia hati Trate. Tidak usahlah membuat doktrin-doktrin pusat Madiun dan lain sebagainya. Kita semua pusat Madiun sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Beleng pada hari ini terpaksa harus angkat berbicara mengenai kasus-kasus yang terjadi di Solo Raya ini. Sebelumnya sebenarnya saya kepingin berbicara sesuai dengan fakta hukum. Yang pertama, fakta bahwa di sini ada pembacokan terhadap PSHT. Fakta kedua, di sini juga ada pembacokan terhadap anggota PPSHTPM. Dua organisasi ini saling bersaudara, dan saya yakin ini tidak ada hubungannya antara dua saudara ini. Dan ini dilakukan di luar PSHT maupun PPSHTPM. Itu saya yakin itu. Yang kedua sekarang, permasalahan sedikit laskar, sehingga orang PSHT pun percaya bahwa itu yang melakukan laskar. Semenjak kelaskaran ada di kota Surakarta ini, saya juga sudah mendengar adu domba antara PSHT dengan laskar. Kenapa masih membuat kebohongan seperti itu? Sedangkan saya sendiri juga laskar, saya juga orang PSHT. Kalau orang cerdas, tidak bisa diadu domba antara laskar dan orang PSHT. Terkecuali tukang parkir menjadikan satu kelompok kemudian ngaku laskar karena bergabung kepada laskar sana, laskar sini, laskar sana, laskar sini. Dan ini boleh ditanyakan kepada anggota kepolisian. Adakah yang seperti kayak gitu? Setiap ada bentrokan dengan PSHT, Front Pembela Islam pasti kena. Saya heran, kok kenapa lari kepada EPI setiap ada bentrokan ini? Gak ada kaitannya sama sekali. Tapi saya juga hal seperti ini bukan hal yang rahasia lagi. Orang-orang yang mengaku laskar itu kalau bentrok di lapangan pasti ngaku EPI, itu bukan hal rahasia lagi, dan itu terjadi di kota Surakarta. Saudaraku semuanya, mari kita memahami bagaimana peta Solo Raya ini. Peta Solo Raya ini memang sangat unik dibanding peta yang lainnya, daerah yang lainnya. Memang betul di Solo Raya ini kelaskaran banyak, tapi ada juga banyak yang grup-grup yang mempunyai kepentingan, dan ini wajib diakuin karena banyak semua orang mengakui seperti kayak gitu. Hanya perkaranya di Solo ini memang juga banyak kelompok-kelompok yang hobinya hanya mengkafir-kafirkan orang. Ini fakta. Kelompok yang suka sering tuduh-menuduh. Ini fakta. Dan tidak bisa dipungkirin lagi. Bahkan ketika haul di Solo tahun kemarin, ada juga laskar yang mendatangi saya di posko saya yang saya bikin di alun-alun selatan.
ada yang mendatangi dan bertanya kepada saya, apakah kamu anggota PSHT? Iya, saya anggota. Kenapa? Nah, ini tanyanya macam-macam. Saya marah. Emang kalau saya anggota PSHT mau ngapain? Kok bisa bertanya seperti kayak gitu? Padahal orang-orang itu juga nggak ngerti bagaimana kelaskaran, nggak ngerti, hanya mulut yang menemuin saya itu. Dan adu dombanya memang luar biasa. Nah, disitulah kita harus memahami semuanya bahwa kondisi di Solo Raya ini, walaupun seandainya ada orang-orang yang berbuat dan mengaku laskar, orang PSHT jangan langsung percaya bahwa itu laskar. Nanti malah menjadi kekisruhan yang sangat luar biasa, karena laskar itu, yang dikatakan laskar, nggak mungkin akan melakukan seperti itu, membacok orang yang nggak salah, itu nggak mungkin. Laskar yang betul, ini juga majelis taklim. Laskar yang betul pasti dia juga ngaji, dan tidak mungkin di dalam ajaran Islam tidak ada orang membacok orang yang tidak salah, membacok orang yang tidak berbuat apa-apa. Itu nggak mungkin terjadi seperti itu kalau laskar betul-betul laskar. Orang PSHT harus cerdas tentang seperti ini. Karena kalau tentang kelaskaran, saya ini termasuk laskar yang senior di Solo. Jadi walaupun mereka ini ada beberapa kelompok itu yang menuduh saya semacam-macam, menuduh Syiah, menuduh apa. Nah, itu nggak masalah, silakan tuduhan-tuduhan itu diluapkan. Memang Wahabi harus seperti itu. Wahabi itu harus membuat mob-mob yang bagaimana orang bisa berantem. Nah, kalau yang mengakui Wahabi ya silakan saja. Tapi saya sudah mempelajari hal seperti gini yang terjadi di Solo itu bukan hal yang barang rahasia lagi yang terjadi di Solo ini. Maka saya berharap kepada aparat kepolisian dan TNI, contohnya para Kapolda, para tuan-tuan Kapolda seluruh Indonesia, saya meminta dengan sangat tentang PSHT ini. Kita bukan barang rahasia lagi kalau di dalam tubuh TNI juga ada orang PSHT. Di dalam tubuh Polri juga ada orang PSHT. Cuma perkaranya PSHT sekarang itu menjadi dua. Satu PPSHT PM yang mengatakan Parloh 17. Yang satu PSHT yang hasil Parloh 2016. Di antara kubu itu juga ada dari anggota dari TNI dan Polri. Saya meminta kepada Kapolda seluruh Indonesia, seharusnya kita harus memahami bahwa di Indonesia ini ada hukum tentang PSHT contohnya. Gugat-menggugat tentang yayasan ini juga sudah selesai. Artinya kasasi, ingkrah, gugatan itu ditolak. Artinya menang PSHT dalam arti P16. Yang kedua, gugatan tentang organisasi. Sampai kasasi juga diingkrah, gugatan mereka juga ditolak. Artinya ingkrah sah sebagai keputusan negara. Ya tinggal kita dipetakan supaya kita tidak terjadi permasalahan yang sangat luas ini. Yang pertama, saya berharap anggota Polri dan TNI yang masih berada di PPSHT-PM ya segera untuk kembali kepada PSHT untuk menegakkan hukum yang sudah ditetapkan negara ini. Jangan mempunyai pemikiran-pemikiran sendiri. Kita ikutin negara, kita ikutin putusan pemerintah bahwa gugatan sudah ingkrah, sudah kasasi sudah ingkrah, artinya selesai dan kita harus dukung keputusan pemerintah itu. Nah, kalau masih tetap dalam seperti kayak gitu, maka mudah-mudahan setiap Kapolda seluruh daerah juga bisa mengumpulkan anggotanya, TNI juga bisa mengumpulkan anggotanya yang masih masuk dalam PPSHT-PM itu untuk diberikan nasihat untuk kembali ke dalam undang-undang yang
benar. Nah inilah supaya kita tetap guyup rukun, kembali jadi satu, diawalin dari anggota Polri dan TNI, agar kita bisa memberikan contoh kepada seluruh anggota kita bahwa kita memang harus taat kepada hukum negara yang sudah diputuskan oleh negara. Ini salah satu kebijakan yang bijaksana dalam hatinya, jangan sampai membawa kemana-mana. Lebih bagus seperti itu. Nah, kalau tetap seperti kayak gitu gimana? Ya harus kita data. Orang-orang, kita kan masyarakat. Masyarakat ini kalau salah ya tetap aja berhadapan dengan hukum. Demikian juga anggota TNI dan Polri kalau salah juga harusnya berhadapan dengan hukum. Artinya kita berhadapan kepada para pemimpin-pemimpin mereka untuk meluruskan supaya di dalam keamanan negara ini terjamin. Bagaimana kalau sampai terjadi penegak hukum sendiri ada dua kubu, maka akan terjadi hal yang tidak baik. Nah inilah, mari kita semuanya berpikir yang jernih untuk kembali bersatunya PSHT dengan dicontohkan kejadian di Solo ini, ada yang dari P16 kena, ada yang dari 17 kena, akhirnya bersatu. Nah maka dari itu marilah kita semuanya bersatu, kembali kepada satu persaudaraan setia hati teratai. Tidak usahlah membuat doktrin-doktrin pusat Madiun dan lain sebagainya. Kita semua pusat Madiun sebenarnya. Hanya karena kalau nanti di P16 ini tetap di situ, maka akan timbul perkelahian terus. Ya hijrah untuk sementara juga nggak masalah. Hijrah untuk memperbaiki organisasi ini. Saya rasa Kiai Beling tetap dan komitmen dalam kebenaran, komitmen dalam persatuan, komitmen dalam persaudaraan, dan semua dari unsur pemerintahan, unsur TNI Polri, maka kita harus mengacu kepada undang-undang yang sudah ditetapkan negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.